Kayak sepi gitu kita, tapi harus tetap semangat, nggak boleh patah semangat. Dagang itu waktu Covid 100.000 aja pernah saya dapat sehari, 100.000 pernah. Terus saya nggak pernah menyerah, terus biarpun ada saingan saya terus tetap ya, karena saya pikir rezeki itu diatur sama Allah kok. Pernah nggak bersyukur, pernah gitu, ya Allah kadang, ya Allah kok dapat segini gitu, ngeluh kan. Akhirnya saya belajar agama, entah kenapa sekarang tetap harus bersyukur. Biar dapat berapa mensyukuri, mungkin sepi hari ini, mungkin besok rame kan, ada pasang surut. Ada dong, ada. Habis saya ke ustad, ke berobat saya, bener ada yang jahilin saya. Saya tuh pernah dagang, padahal dagang tiap hari Senin sampai Sabtu. Dibilangnya saya nggak dagang, nggak kelihatan berobatnya. Saya sempat ke ustadz, saya minta apa sih ya, ada yang pegel lah di belakang, katanya ada yang ngedotin gitu tiap maghrib, pegelnya itu tiap maghrib. Ada yang sirik mah ada, bisa bayar arisan, bisa memenuhi semua kehidupan, karena kita berdua dagang gedean doang, berdua bisa beli rumah. Saya beli rumah di Depok Cimanggis dari hasil ini. Di sini saya dipanggil Bunda. Makanya awalnya namanya dimsum Bunda karena selalu dipanggil Bunda. Nama asliku Jen. Kira-kira hampir 7 tahun. Awalnya saya dulu konter pulsa. Cuma temen nunggu saya, anak saya kan meninggal itu satu SMA. Jadi konter saya tutup tuh. Nah terus saya nggak mau buka lagi gitu. Terus nggak mungkin kan saya berdiam diri nggak mau usaha. Akhirnya saya jualan makan yang anak saya almarhumah itu yang hobinya dia gitu, kayak jasuke, sosis. Kendalanya alhamdulillah sampai di sini nggak ada kendala ya, karena rame pertama kan, karena pengunjungnya kereta api nggak berhenti gitu ya. Kendalanya waktu itu Covid aja, nggak ada penumpang. Enggak sih, nggak gengsi, karena dari dulu itu saya usaha, dari sekolah saya emang dagang dari dulu, nggak pernah gengsi. Terus awal mulanya dimsum, nah di sini terkenalnya kan dimsum Bunda. Nah terus dulu awalnya ada sosis, jasuke, dimsum. Cuma sempat berhenti tuh dimsum. Karena dulu saya ngambil sama orang, harganya cukup tinggi. Waktu itu saya buka buat di Jaksa Fair. Saya stop, akhirnya saya nggak jual lagi. Saya ngabisin stok di Jaksa Fair. Saya jual lah di sini di stasiun. Terus stoknya udah habis, saya nggak mau dagang lagi, nggak terlalu mahal gitu, untungnya dikit. Saya stop dong, banyak yang nyari. Akhirnya saya bangkit lagi ke dimsum gitu. Saya mulai lagi dimsum, saya cari. Nah akhirnya sekarang saya sama saudara saya bikin sendiri. Iya, pernah lah. Kayak sepi gitu kita, tapi harus tetap semangat, nggak boleh patah semangat. Dagang itu waktu Covid 100.000 aja pernah saya dapat sehari, 100.000 pernah. Terus saya nggak pernah menyerah, terus biarpun ada saingan saya terus tetap ya, karena saya pikir rezeki itu diatur sama Allah kok. Udah ada takarannya masing-masing. Biarpun saingan saya itu buka di mana-mana, tapi ya alhamdulillah saya cukup untuk semuanya gitu. Biarpun saya cuma satu, saya nggak buka cabang di mana-mana. Kadang banyak yang nanyain, Bunda buka cabang dong gitu. Karena saya nggak pakai anak buah. Dulu saya pakai anak buah. Semenjak Covid, saya akhirnya berdua aja. Modal 5 jutaan awalnya. 5 juta itu dulu ngambil sama orang di Gunung Putri, dulu Bogor, saya ngambilnya di Bogor karena pengirimannya kan mahal. Terus akhirnya dikirimnya tuh yang pengiriman sekali banyak, jadi suka datangnya tengah malam lama gitu kan.
Jadi saya kepikir kayak begini nggak bisa kan, saya cari celah. Ya akhirnya emang kita semua harus belajar ya, nggak bisa langsung di atas gitu loh. 4 juta 4.700.000, 5 juta lah modal bahan baku. Sekali bikin 2.000 piece. Kalau bikin kita sedia 2.000 piece, makanya kita kadang bukan reseller, ada reseller yang buat jual lagi gitu. Kita bisa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa bayar cicilan mobil, cicilan rumah, bisa bayar arisan, bisa memenuhi semua kehidupan. Karena kita berdua dagang ginian doang, berdua bisa beli rumah. Saya beli rumah di Depok kemarin dari hasil ini. Sebelum covid dulu banget sepele, cuma alhamdulillah cicilan rumah bisa, cicilan mobil bisa, semuanya bisa. Pernah nggak bersyukur, pernah gitu, ya Allah kadang, ya Allah kok dapet segini gitu, ngeluh kan. Akhirnya saya belajar agama, entah kenapa sekarang tetap harus bersyukur. Biar dapat berapa mensyukuri, mungkin sepi hari ini, mungkin besok rame, kan ada pasang surut, nggak boleh disesali. Kadang dulu gini, ya Allah dapat segini gitu, kadang nggak jual ini gitu, kadang sempat ada patah semangat. Cuma dari pelajaran yang ada dari teman, dari dengar, sekarang kan banyak ya di Instagram kajian Islami gitu, ya udah lihat itu aja. Rezeki yang segitu dapat ya udah segitu, nggak perlu disesali, nggak perlu diratapi, segini gitu ya, syukuri aja. Ya alhamdulillah, ya Allah dapat segini, alhamdulillah dapat banyak, terima kasih ya Allah gitu. Ada sampai saya ke ustadz, ke berobat saya. Bener ada yang jahilin saya. Saya tuh pernah dagang, padahal dagang tiap hari Senin sampai Sabtu. Dibilangnya saya nggak dagang, nggak kelihatan gerobaknya. Iya, sampai dia tuh WhatsApp, Bun, saya lihat di YouTube, saya ke sana. Kok nggak jualan ya? Saya bilang, oh jualan kok. Oh hari Minggu kali, saya pikir kalau saya kan Minggu tutup ya. Oh hari Minggu kali datangnya, enggak. Ini saya baru sampai rumah, orang hari kerja kok. Ini saya baru pulang, saya dari stasiun tadi saya mau beli. Nggak ada, yaudah saya pulang lagi. Demi Allah dagang nggak ada, Bun, gerobaknya ada yang saingan Bunda, kayak gitu. Oh terus saya dagang kok gitu banyak. Terus itu nggak dari saya sendiri, maksudnya dari orang-orang aja yang pengen beli. Nggak jualan ya kemarin, jualan gitu. Kok nggak ada gerobaknya gitu, kadang orang gitu. Ini baru kelihatan loh gerobaknya, kemarin nggak ada gitu, kalau gitu loh. Tapi kalau alhamdulillah langganan kayak orang kantor nih, semua MNC, pajak, semua Pertamina udah pada tahu. Jadi kalau langganan sih nggak pernah ngeliat, pasti kalau yang orang baru itu pasti nggak lihat. Saya sempat ke Ustadz, saya minta apa sih ya, ada yang pegel lah di belakang, katanya ada yang ngelendotin gitu. Tiap maghrib, pegelnya itu tiap maghrib. Ada yang sirik mah ada. Namanya kita usaha dagang. Dulu kan nggak begini. Dulu tuh di pinggir jalan pagar ini loh, panas-panasan, hujan-hujanan. Terus orang kayak orang sini banyak yang bilang, cantik-cantik, cakep-cakep, dagang di pinggir jalan panas-panasan gitu. Nggak dianggap remeh, malah orang salut. Rugi alhamdulillah sih enggak, alhamdulillah nggak habis mulu. Habis, karena dimsum kan juga kalau misalnya kita taruh nggak habis, masih bisa buat besok, karena kan kita kukusan pertama. Dan untuk besok kukusan kedua masih bagus, masih fresh. Tapi jangan sampai 3 hari 4 hari, nggak bisa. Udah nggak bisa kita makan sendiri. Tapi alhamdulillah nggak pernah begitu, selalu muter habis barang baru terus, barang baru. Don anak saya nggak ada, meninggal. Don saya nggak usaha selama hampir setahun, nggak cari uang, jadi uang simpenan habis. Selama covid uang di bank itu habis, semua kepake buat kehidupan. Karena kan kita dagang jam 11. Dulu kan nggak boleh dari pagi karena pangkalan ojek nih di sini kan belum begini nih. Pas covid dagang jam 11. Jam kereta jam 2 udah ditutup, jam 3 udah nggak ada orang. Kita jam 1 tutup. Dagang cuma 100.000 dapet. Nggak pernah 50.000 sih, 100.000 paling kecil, 300. Tapi kita tetap bertahan. Biarpun covid, kata orang jadi covid masih jualan aja, tapi bismillah kan kita cari uang. Kita kan maksudnya jalan yang benar gitu. Enggak takut saya mah covid gitu. Nah selama covid itu kan akhirnya ya saya hamil, punya anak lagi. Ya udah, makanya itu titik berat banget itu covid, saya hamil, harus maksudnya ya harus nambah beban biaya gitu loh. Tapi ya terus dijalani. Sholat, berdoa minta sama Allah petunjuk Allah gimana gitu.
terpuruk begini, ya Allah gimana gitu. Makanya sholat kita sama Allah aja. Ya kita kan semua sering sama Allah, berpasrah aja, kita nggak tahu. Ya itu dengan saya semangat jualan, ayo kan kita bangkit, kita bangun. Suami saya juga, ayo kita Bismillah. Misalnya gini, nih besok kita mau beli ini, ayo semangat Bismillah gitu. Awalnya saya sih sebetulnya dibantu sepupu saya itu apa sih ini? Beli resep. Awalnya dulu beli resep, kan cari pelajaran yang enak. Saya bisa sebenarnya, cuma waktunya nggak ada. Senin sampai Sabtu jualan, istirahatnya minggu pun itu jalan sama anak-anak, entah ke mall makan gitu doang, entah yang di rumah tiduran gitu. Alhamdulillah sih gak pernah dimarahin, cuma gini kalau pada berebut, kalau pagi nih rame kan, pun saya makanya saya harus bantuin, saya harus dari kantor sekolah anak saya langsung ke sini, kalau nggak suami saya keteter. Kadang kalau langganan gini, Bun, ntar sini lagi deh absen dulu. Kadang kalau yang, bukan saya dulu bu, saya kalau yang baru ya, bukan saya dulu. Ada yang sewat-sewatan, suami saya kadang, ya ini dulu, ntar dulu ya sabar. Kalau yang nggak sabar ada, lama iya jalan. Makanya harus cepat kalau di sini karena mereka ngejar online kan, udah ada apa online saya udah datang nih bu, ojek saya udah datang gitu doang. Pertama kali jualan ya karena belum dipasarin, belum pada tahu ya nggak banyak lah, dapat berapa ya, juta 2 juta. Terus sebelum covid itu 6 juta 7 juta sehari. Sekarang nih mulai bangkit lagi nih, sekarang lumayan dapat 5 juta sehari, meyakinkan makanya saya bilang. Pengennya nih saya ya pengen maju lah pasti, untuk buka cabang juga kepengen sebenarnya, tapi saya nggak pengen di pinggiran, saya pengen langsung resto gitu loh, langsung resto, saya nggak mau di pinggir lagi gitu kan. Nah saya juga pengennya udah diem di rumah gitu, nggak usah capek-capek gitu, biar suami yang kontrol. Tapi ternyata begitu nggak bisa juga, ya harus saya turun tangan, saya yang pegang kendali soalnya kan, kayak keuangan apa semua saya yang megang gitu. Paling suami bantuin gitu, bantuin dagang, dia yang buka dari subuh, dia kan jam 4 jalan, jam 5 udah selesai tuh ngukus kereta pertama kan setengah 6 udah alhamdulillah udah rame. Tipsnya jangan pakai semangat, jangan menyerah, terus naik turun itu biasa kalau usaha, terus dibantu dengan doa. Itu ada usaha, ada doa, itu pasti akan berjalan gitu. Terus kalaupun kita sempet down, boleh down tapi jangan terus-terusan gitu loh. Saya juga downnya ada, capeknya, lelahnya ada, cuma ya kita jalani terus, harus tetap semangat kalau mau misalnya dapat lebih gitu loh. Dari jam 5 subuh udah start, udah mulai ada deh jam 5 subuh sampai jam 8 malam, setengah 9 kita udah mulai close, siap-siap close. Dari Senin sampai Sabtu. Kalau Sabtu buka sampai maghrib jam 5. Jam 5 tuh udah siap-siap tutup. Di pintu utara Jalan Srikaya 2, Stasiun Gondang Dia, di ya udah kios pintu utara di depan gedung MNC. Sama, sukses terus.